Baik, sebelum kita mulai, untuk menambah semangat kita ya terlebih dahulu. Mohon untuk berdiri. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. PTPN Tumbuh juara bangun negeri. PTPN One PTN, one culture. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Di nomor 1 kredit, data keuangan atau informasi identitas pribadi. Next. Nah, contoh kasus phishing. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar WA atau tahu yang pernah mendapatkan WA atau pernah jadi korban. Salah satu dari WA adalah pengirim APK. Ini pelakunya mengirimkan surat undangan pernikahan digital. Nah, surat undangan pada saat kita mengklik ini langsung rekening mobil yang ada di dompet digital kita akan terserot oleh pelaku. Contoh kedua adalah kasus phishing adalah pengumuman dari bank yang menaikkan tarif transaksi dari 6.500 menjadi 150.000 per bulan. Jika kita ingin keberatan pada saat kita melakukan ini, mereka akan mengajukan form. Diisikan form katanya mereka kan. Setelah kita mengisi form yang ada di link mereka, itu secara otomatis dompet digital kita juga diarahkan akan diambil oleh mereka. Jadi pada saat semua dompet digital kita sudah diambil mereka, maka yang timbul bukan hanya pusing, tapi migrain, jantungan. Untuk menghindari ini, next. Nah, menghindari upaya phishing adalah satu, selalu validasi link yang mencurigakan. Sebelum kita mengklik atau mendownload pesan yang ada di HP, kita validasi dulu kebenaran daripada WA tersebut atau berita yang akan kita klik. Yang kedua, waspadai email berisi scam hadiah. Nah, email yang berisi hadiah ini sebelum kita klik email kita pastikan lagi emailnya dari mana asalnya. Kalau ini hadiah 17-an, mungkin pasti kita dapat karena doples. Tapi ini kan email secara yang akan menipu secara untuk tujuan penipuan ke dompet digital kita. Yang ketiga adalah waspadai permintaan informasi pribadi. Pelaku ingin mengambil dompet digital kita dengan mencari informasi pribadi kita. Salah satu contoh tadi pagi Bu Ade, teman kita, sudah ditelepon mengaku dari BPN. Nah, BPN, dia ngorek tentang sertifikat tanah. Mungkin itu yang perlu kita waspadai. Hati-hati penerima identitas. Terus periksa kembali file sebelum mendownload. Sebelum mendownload, mengklik terlebih dahulu kita periksa kembali. Kita baca curiga atau tidak, karena kejahatan akan terjadi di mana saja, kesempatan akan terjadi di mana saja. Waspada. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, atau ada pengalaman pribadi. Pak Risang ada pengalaman pribadi untuk phishing? Saya menambahkan, mungkin ada juga beberapa yang memanfaatkan namanya social engineering. Itu terkait dengan nyali. Ada hal yang misalnya menyamakan, seperti ada pernah kasus yang BCA. BCA itu pernah ada B.CA, kemudian juga ada mobil.BCA, semua itu. Jadi tetap ada beberapa upaya dari pelaku untuk menjerumuskan. Jadi memang kita diarahkan seperti itu, namanya social engineering. Dan juga mungkin tips kalau misalnya untuk yang link itu pastikan ada tanda gembok di atas dari alamat itu ada berbagai gembok itu menandakan bahwa memang terenkripsi, jadi ada security-nya di situ.
keamanannya. Jadi kayak ada yang tanda silang, nah itu agak Waspadai. Makasih Raisa atas tambahannya. Mungkin yang lain, Mbak Salwa, apa pernah menjadi korban phishing, penipuan? Pernah Pak, korban phishing. Korban phishing, Karena itu aku tuh pernah dari Gojek. Karena teleponnya itu bukan nomor, tapi benar Gojek Indonesia gitu tulisannya. Gojek Indonesia, jadi saya angkat, terus ya dia mengarahkan, untung saya segera sadar dan kayaknya nggak seberapa juga sih, kayak bonus-bonusnya daripada yang ngambil resiko yang besar, jadi lebih baik gak usah aja dan ternyata nanti mau tadi boleh dicari Pak. Phishing bos. Phishing Pak. ada Geki ada. Oke. Atau Kang Geki ada yang ingin ditambahkan? Pelakunya. Bukan pelaku ya. Situasi waktu itu lagi rapat sama Bapak Endang Kesalahan itu pas aku sama Pak Dayan itu loh Pak. Jadi itu kondisinya kayak lagi riweh, lagi rapat sama orang, ada yang nelpon terus ada WA gitu. Nah aku kayak secara terjadi dengan begitu cepat ya, terus kayak tiba-tiba kayak abis setelah dia nelpon ada telepon nggak keangkat, terus aku buka chatnya malah nggak sengaja aku klik gitu. Padahal terus langsung sadar, waduh ini mah penipuan nih gitu, udah langsung deg-degan dan takut kayak gitu. Jadi kayak bukan karena aku nggak tahu, tapi mungkin karena situasi dan keadaan lainnya malah bikin aku jadi hampir menjadi korban phishing gitu. Setelah kita terjadi seperti itu, jangan lupa langsung konfirmasi ke bank. Iya. Langsung kita ambil tindakan ke bank, nggak tolong diblokir nih, gitu kan. Sampaikan aja Bapak, kita kena tindakan phishing gitu kan. Izin sharing ya, aku Iya. Iya, Nah waktu itu kita. kan pernah namanya teman kita, dia tuh panik nelfon, ya kita ngadain bulan kayak gini loh, karena dia juga pernah ketipu. Jadi dia tuh ada loker, dia daftar lowongan kerja, tapi sama lowongan kerjanya itu diarahin ke Telegram. Nah dari Telegram itu ada link katanya tuh ngisi biodata, kan namanya kan kirain daftar lowongan kerja kan, jadi sama dia tuh dikasih data itu, kan dikirain kan buat persyaratan kerja, dikasih lah sampai nomor rekening lah apa-apa gitu. Terus dia tuh tiba-tiba penipu itu ngomong, ada SMS masuk nggak ke nomor kamu, kodenya berapa, katanya gitu. Nah teman kita ini karena ngerasa itu kirain persyaratan buat kerja yang harus dipenuhin, dikasih sama dia, terus udah dikasih duitnya semuanya hilang gitu. Pas dia udah ke bank, dia kan panik ya, udahnya tiba-tiba dia blokir di Telegramnya itu, panik lah dulu, semua duitnya habis kan. Kalau kita ada SMS kode itu kan berarti udah masuk ke dia kan aplikasinya, duitnya habis. Pas dia ngubungin lagi ke Telegram udah diblokir, akhirnya dia ke bank, terus bank nolak. Jadi dia akhirnya katanya harus ke polisi dulu, dari Polres juga nggak mau, harus ke Polres dulu, jadi berlempar-lemparan. Jadi sampai sekarang dia juga nggak balik. Jadi karena bukan kode-kode juga ya, lowongan kerja juga bisa kan? Bisa. Karena tindakan penipuan itu kan bermacam cara mereka untuk ngambil manfaatnya dari kita kan. Semua upaya dilakukan oleh mereka untuk kita itu menguras bekerja kita semakin, karena semua kan di sini sekarang kita ini kan, ya kan, semua pasti di sini, ada semua di sini nih. Sampai mungkin pegadaian juga ada di sini nih, emas kita ada di sini nih. Mungkin tadi itu harus kita harus berhati-hati, pastikan lagi begitu ada yang masuk tadi itu di HP kita, jangan langsung kita klik, kita lihat dulu, kita perhatikan apa ini. Kalau kita ragu, baiknya kita tanya kepada saudara kita atau teman terdekat kita, pernah nggak sih dapat seperti ini, sebelum kita klik ya. Nah mungkin dari teman kita itu tadi, itu penipuan gitu kan. Kalau kita ragu, jangan langsung kita klik gitu kan. Kecuali dari cowoknya cinta, langsung diangkat, langsung itu dia gitu. Tadi itu kalau kita ragu, jangan langsung kita klik, validasi dulu lah. Kita cermati, kita teliti dulu gitu kan, sebelum kita klik gitu kan. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.